Kembali di berita satu utama, pemirsa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bersama Bawaslu dan Komisi 2 DPR menggelar rapat hari ini dengan agenda membahas soal jadwal pendaftaran Capres-Cawapres. Komisi 2 DPR RI bersama KPU dan Bawaslu menggelar rapat hari ini untuk membahas sekaligus memutuskan waktu pendaftaran Capres-Cawapres di pemilu 2024. KPU mengusulkan ada dua opsi, yaitu 10 Oktober hingga 16 Oktober atau 16 hingga 25 Oktober 2023. Sementara itu penetapan Capres-Cawapres jatuh pada tanggal 13 November 2023. Untuk membahas terkait dengan perubahan pendaftaran Capres-Cawapres jelang Pilpres 2024, kita sudah terhubung secara daring dengan Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, selamat sore. Sore, Bu. Ya, Bang Ray, ini apa sebenarnya dampaknya ketika nanti jadwal pendaftaran Capres-Cawapres ini diubah entah itu 10 sampai dengan 16 Oktober ataupun 19 sampai 25 Oktober. Dampak bagi para baca pres itu akan seperti apa menurut Bang Ray? Kalau dampaknya sih, ya pertama kemungkinan besar akan memberi kepastian kepada rakyat Indonesia siapa yang akan didaftarkan sebagai calon presiden wakil presiden, sehingga dengan begitu juga akan mengurangi spekulasi yang bermunculan saat ini kan, gitu, antara tiga pasangan capres. Sekarang muncul lagi isu soal dua pasangan capres, ya, dan seterusnya gitu. Dan yang ketiga, saya kira apa yang disebut oleh Pak Mahfud itu benar juga untuk mengurangi ya ketegangan yang muncul di tengah masyarakat. Dan saya kira ada faktor keempat ya, yaitu untuk mengurangi hal-hal yang kelihatan sudah nggak substantif lagi di tengah-tengah ini gitu loh. Jadi misalnya Pak Ganjar ketemu siapa, ya Pak Prabowo ketemu apa, ya, dan seterusnya itu udah seperti apa namanya itu ya, sinetron aja. Nggak ada sebetulnya, nggak terlihat lagi kelihatan pesan-pesan politik yang positif kepada masyarakat gitu. Oleh karena itu ya mungkin lebih baik dipercepat, ya, sehingga dengan begitu berbagai spekulasi ini hilang dan berbagai tingkah laku para capres ini lebih bisa diarahkan ke arah-arah yang lebih substantif gitu. Itu salah satu pemikiran yang menurut saya tentu layak dipikirkan, tepat untuk dipikirkan apakah pemajuan jadwal Pilpres itu ya bisa dilakukan atau tidak. Nah, cuma ini kan harus dihitung juga dengan teknis pengadaan khususnya gitu. Misalnya kalau kita percepat ya apa namanya itu ya pendaftaran ini, yang asumsinya kemudian yang mempercepat juga penetapan calon presiden dan dengan sendirinya mempercepat jadwal apa itu ya kampanye gitu. Itu satu rangkaian gitu. Cuman kalau saya lihat skenario dari pemerintah maupun DPR itu hanya mempercepat pendaftarannya, tetapi jadwal penetapannya yaitu tetap dilakukan per tanggal 14 November misalnya begitu. Kalau itu dilakukan sih ya apa istilahnya itu ya, kesan saya itu ya sia-sia juga. Tetap aja dilakukan per tanggal 16 Oktober itu gitu. Kecuali kalau mereka menariknya semua gitu. Jadi begitu tanggal 10 katakan kita mulai pendaftaran itu ya, setelahnya itu dilakukan penetapan, sejak itu 3-4 hari setelah itu boleh diperlakukan kampanye. Artinya jadwal kampanyenya juga diperpanjang. Jadi bukan hanya 75 hari, tapi bisa 80 hari. Tapi kalau saya baca pernyataan Komisi 2-nya, mereka lebih menginginkan pendaftarannya dimajukan, kemudian penetapannya tetap seperti jadwal semula dan jadwal kampanyenya tetap 75 hari. Nah bagi saya itu agak nggak terlalu banyak manfaat dimajukan itu juga. Oke. Kecuali seperti yang saya sebutkan tadi, kita dimajukan, penetapan dimajukan, lalu jadwal kampanye juga dimajukan. Jadi hanya jadwal pendaftaran saja kalau bisa dipercepat, tapi jadwal rangkaiannya lagi itu jangan diotak-atik lagi gitu ya Bang Ray. Tapi kita bahas lagi nanti Bang Ray, kita harus jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Kita jeda dulu, saya akan kembali ke Anda nanti tetap bersama Berita Satu Utama. Kami segera kembali. Anda masih bersama Berita Satu Utama, kita juga masih bersama dengan Bang Ray Rangkuti. Bang Ray masih bersama kami? Ya. Ya, Bang Ray tadi Anda menyebutkan memang sebaiknya juga dipercepat karena paling tidak bisa membantu meredakan ketegangan yang ada saat ini. Tapi untuk baca presnya sendiri Bang Ray, menurut Anda dengan adanya percepatan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres ini, apakah mereka menurut Anda akan langsung tancap gas, ngebut untuk menentukan pendamping mereka karena hanya baru satu baca pres saja yang sudah satu paket Capres-Cawapresnya? Sudah pasti itu juga membuat mereka harus cepat memilih ya siapa kira-kira yang apa namanya itu dipilih oleh mereka sebagai calon wakil presiden.
Nah, cuman kan kalau satu kan sudah ya, Caimin sama Pak Anies Baswedan gitu. Pak Prabowo dugaan saya paling lambat nanti mungkin Desember ini. Mungkin akhir Desember ini Akhir eh, September maksudnya, akhir kemungkinan, September. sorry akhir September ya. Akhir September itu kemungkinan akan diumumkan gitu. Tapi kalau skenarionya masih seperti semula, saya kira Ganjar akan mengumumkan yang paling terakhir ini. Mungkin mungkin kalau misalnya tetap tanggal 19 Oktober dimulai, ya berarti mungkin tanggal 10-nya baru diumumkan gitu. Nah, kalau dimulai tanggal 10, ya otomatis akhir September itu sudah ada kayaknya pengumuman siapa bakal calon presiden dari dua calon presiden yang ada. Jadi menurut Anda tidak akan last minute misalnya di hari H atau H-1 baru kemudian diumumkan pendamping dari Baca Pres? Itu bisa terjadi, tetapi kan persoalannya kan tidak ada elektabilitasnya seperti Pak Jokowi tahun 2019 yang lalu kan. Itu. Jadi kalau mereka juga terlalu telat, ya itu juga memungkinkan agak beresiko ya. Karena sekarang ini seperti ada rebut-rebutan siapa calon wakil presiden, khususnya di dua calon presiden yang masih tersisa saat ini. Kalau menurut Anda kenapa Anda kemudian menilai kemungkinan akan Baca Pres Prabowo terlebih dahulu baru kemudian Baca Pres Ganjar yang akan menentukan pendampingnya? Karena menduga membaca siapa bakal calon wakil presiden Pak Prabowo itu lebih terbatas ya daripada Ganjar. Kalau Ganjar itu misalnya kita masukkan 5 nama, 6 nama itu masih mungkin untuk masuk gitu. Tapi kalau untuk Pak Prabowo itu saya kira tinggal 2 sampai 3 nama. Ya, nama pertama tentu saja ada Erlangga sebagai ketua umum partai politik ya dalam hal ini Golkar yang menurut saya kansnya sampai di 80% untuk dapat menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Yang kedua adalah Erick Thohir seperti diusulkan oleh PAN yang kasnya mungkin 20 sampai 30% gitu. Tapi selain dua nama ini adalah Gibran gitu ya. Itu hasil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau sekiranya Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak mengabulkan permohonan itu, ya tinggal 2. Makanya kan milih 2 itu jauh lebih mudah dibandingkan misalnya memilih 5 gitu. Tapi besok kan ada satu partai lagi yang kemudian mendeklarasikan secara resmi dukungannya terhadap Prabowo sebagai capres. Nah itu saya kira udah nggak bisa dimasukkan dalam kategori menentukan calon wakil presiden. Terlambat mereka memang gitu. Ya itulah resiko dari pilihan-pilihan politik kadang-kadang gitu. Terlambat masuk ya kita dalam proses yang tidak bisa menawar. Kalau menurut Anda dengan peta koalisi saat ini, Bang Ray, dengan waktu juga yang semakin mepet, 10 Oktober kira-kira akan mungkin menjadi 2 poros atau menurut Anda akan tetap 3 poros atau berapa? Nah, ya ini 2 poros ini mulai hangat lagi ya karena ada pernyataan Pak Jazuli ya bahwa kemungkinan ada 2 poros. Tapi ketika saya dengar pernyataan itu, beliau itu dugaan saya seperti meledek ya terhadap Pak Ganjar dengan Pak Ganjar sebetulnya gitu. Karena kok ini 2 pasangan belum ada juga calon presidennya sampai sekarang, wakil presidennya. Jangan-jangan mereka mau disatukan gitu. Jadi sebetulnya bukan satu ide yang apa namanya itu ya yang serius gitu. Itu lebih menurut saya candaan, ledekan kepada Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Itu satu. Nah yang kedua, menurut saya dengan situasi seperti sekarang juga agak sulit mempertemukan 2 pasangan ini dalam satu perahu. Ya nggak akan ada yang mau jadi wakil presiden, semuanya akan jadi calon presiden. Gitu. Nah oleh karena itu akan sulit. Ya, lebih-lebih menurut saya kepada PDI Perjuangan lebih sulit bagi mereka untuk menerima kalau ya kader mereka yang mereka dukung ini ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Gitu. Nah oleh karena itu wacana ini lagi-lagi ya saya kira candaannya Pak Jazuli ya ledekan terhadap 2 pasangan capres yang belum ada calon wakil presiden sampai sekarang ini. Tapi kalau di lapangan politiknya kalkulasi saya sudah nggak mungkin. Berarti menurut Anda Bang Ray tidak mungkin ada kejutan last minute gitu yang mungkin bisa mengocok ulang lagi peta koalisi? Nggak ada. Kalau konteksnya mempertemukan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo menurut saya sulit. Kecuali saya nggak tahu misalnya pasangan Caimin dengan Pak Anies lah misalnya. Udahlah kita tetap elektabilitasnya nggak naik segini-segini aja. Lalu misalnya mengatakan kita gabung aja dengan 2 kekuatan yang lain gitu. Itulah yang ceritanya. Kita tunggu nanti kira-kira ada berapa poros dan juga kira-kira hasilnya hari ini jadwal pendaftaran Capres-Cawapres akan dijatuhkan pada tanggal berapa. Terima kasih Bang Ray Rangkuti sudah bergabung sama Berita Satu Utama. Salam sehat Bang.